Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi pemilik Yamaha Soul GT125 atau Yamaha Vino yang sudah menggunakan kunci AKS, banyak yang bertanya gimana cara membetulkan remote-nya yang rusak atau modulnya yang rusak atau remote-nya hilang begitu ya. Nah, kali ini saya akan berbagi bagaimana cara memperbaiki kunci AKS tersebut. Nah, kebetulan kalau yang saya itu kunci remote-nya hilang. Nah, yang kunci AKS kan kayak gini ya. Nah, sebetulnya untuk kunci ini dia tidak berfungsi untuk remote-nya itu ya, tidak berfungsi untuk keamanan. Dia kalau menurut saya pribadi lebih kepada kenyamanan. Maksudnya gini, anak kunci yang ada remote-nya itu dia punya dua fungsi aja. Yang pertama, dia menemukan di mana parkir. Kita bisa menekan tombol untuk menemukan di mana motor kita wink-wink ya gitu. Oh, itu motornya gitu. Fungsi kedua yaitu untuk membuka ini gitu. Jadi kan kalau tidak pakai remote kita mesti pakai magnetnya ya. Nah, kayak gini. Nah, sementara kalau pakai remote, nah ini bisa dibuka secara otomatis dari remote-nya. Cuma dua fungsi itu aja. Nah, gimana kalau anak kunci yang ada remote-nya itu hilang? Ya, mungkin harus ke dealer kali ya, ke dealer. Tapi nggak tahu harganya berapa. Nah, kalau satu set itu ori Yamaha terakhir kemarin saya lihat di web itu 910.000. Ada yang jual di online shop 200.000 ke bawah. Tapi dari review yang ada itu nggak connect sama sekali antara modul dengan remote-nya. Ya sama aja bohong, nggak bisa dipakai kan berarti remote-nya. Gitu. Nah, kalau yang udah tanggung beli seperti itu nggak bisa dipakai, atau yang memang tadi kasusnya kuncinya hilang, ini kita bisa akali, bisa kita gunakan bahkan jauh lebih baik daripada remote asalnya. Nah, gitu. Yang kita perlukan adalah membongkar modulnya dan alarm aftermarket yang harganya 150 atau 200. Nah, prinsip kerjanya seperti ini. Soket ini dia untuk kunci kontak ini. Nah, meng-on-kan ya. Nah, untuk meng-on-kan. Nah, untuk membuka magnet sama menyalakan lampu LED itu dari mana? Ya dari sini. Gitu ya. Tanpa modul ini pun ketika ini diberikan tegangan dan arus masuk ke dalam sini, dia akan membuka secara otomatis ininya. Oke, jika dia untuk yang yang hijau ini nih, kalau diberikan tegangan ke sini, maka ini otomatis akan kebuka, otomatis itu. Jika tegangan diberikan ke sini, maka LED akan menyala. Nah, maka kita bongkar dulu modulnya. Nah, ini modulnya dibongkar dulu. Oke, ini ada berapa kaki? 6. Ada 9 kaki. Nah, yang dipakai hanya 2 kaki yang sebelah sini. Yang satu untuk di antara dua ini, yang satu untuk membuka magnet, yang satunya lagi untuk menyalakan LED-nya. Sisanya tidak usah dipakai, hanya 2 itu saja. Oke, bisa langsung dipasang dari sini, tapi kalau saya untuk keamanan, saya lebih baik dibuka dulu. Jadi ini nanti soldernya dilelehkan, dicabut. Ini PCB-nya cabut, hanya tinggal kaki-kakinya saja. Begitu ya. Nah, nanti yang dipakai hanya 2 ini yang seperti tadi saya bilang, 2 kaki ini cukup dengan 1 kabel saja. Tarik keluar. Oke, nanti tinggal dimasukkan lagi ke ke rumah modulnya. Oke. Cara kerjanya nanti dari modul alarm ini kita mengambil kabel yang berhubungan dengan
relay on off jarak jauh. Kalau yang di saya memakai warna orange. Nah, kita memakai kabel dari sana. Cara kerjanya seperti apa? Nah, di sini ada yang lambang untuk menyalakan atau mematikan engine dari jarak jauh. Biasanya lambang halilintar atau listrik. Nah, kita menggunakan tombol ini. Untuk membuka magnet, kita tekan dua kali, maka ini otomatis beberapa detik kemudian, 2 atau 3 detik dia akan kebuka cetrek gitu. Dan ketika ini ngebuka, otomatis lampu LED-nya juga akan menyala. Seperti itu. Nah, mematikannya sama saja seperti mematikan alarm. Kita tinggal pijit yang gambar gembok kebuka. Pijit itu, ini otomatis mati. Gitu ya. Jauh lebih fungsional ketimbang remote bawaan motornya sendiri. Oke, untuk praktek kita langsung saja ke TKP ya. Bismillah. Oke, bisa dilihat. Nah, kalau posisinya seperti ini ya dari depan. Yang kita pakai hanya pin pertama dan kedua. Ini untuk membuka kunci dan menyalakan lampu LED di kuncinya. Sisanya nggak usah dipakai. Negatifnya dari mana ngambilnya? Itu sudah otomatis ngambil dari aki, ya, dari aki masuk ke modul. Nah, berarti negatifnya dia sudah dapat gitu ya. Kabel dari sini masuknya dia menggunakan, kalau di alarm saya dia menggunakan yang warna orange. Oke, sudah dipasang. Kita pastikan semuanya terpasang dengan rapi karena berhubungan dengan kelistrikan. Oke. Baik, seperti yang tadi disampaikan, untuk mengoperasikannya hanya tinggal menekan tombol yang ada gambar atau logo halilintar atau listrik seperti ini sebanyak 2 kali dan magnet akan terbuka. Nah, ketika magnet terbuka, secara otomatis lampu LED juga akan menyala. Tinggal kita memasukkan anak kuncinya seperti ini dan mematikan lampu LED-nya. Seperti itu. Jika kita lupa untuk mematikan lampu LED, maka ketika dicabut anak kuncinya, magnet tidak akan pernah bisa ditutup. Dia akan selalu terbuka. Maka ini betul-betul aman. Tinggal dimatikan, baru bisa ditutup. Seperti itu. Jauh lebih fungsional dari alarm bawaan motornya dan tentunya juga aman untuk digunakan. Nah, atau menggunakan cara yang kedua, yang memakai jalur kabel biru kalau di alarm ini. Apa bedanya? Nah, kalau ini setelah dibuka, dia otomatis LED-nya mati sendiri, tidak perlu dimatikan dari remote-nya. Nah, terserah mau memilih yang mana, kenyamanan teman-teman semuanya. Kalau masalah kabel, disesuaikan saja dengan alarm masing-masing, tinggal melihat skemanya. Yang pasti yang digunakan adalah jalur ke kunci kontak dan yang ke relay, begitu. Alhamdulillah, itu yang bisa saya bagikan di video kali ini. Jika ini dirasa bermanfaat, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share-nya, sehingga teman-teman yang lain yang memiliki masalah yang sama
bisa mengatasinya dengan mudah, dengan sederhana, tanpa harus berpikir ekstra lagi. Tinggal mengikuti tutorial yang ada di video ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.